Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, ketepatan, terlebih nikmat iman sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di kantor kita ini guna melaksanakan silaturahmi serta berbuka puasa bersama. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara kita ini. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Haji untuk memimpin acara. Waktu dan tempat saya berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para keluarga besar Adira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha menyelimuti segala sesuatu, Tuhan yang maha esa, Tuhan di mana semua makhluk tergantung kepadanya dan tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat beragama itu ingin meneladani sifat-sifat Allah. Siapa itu Allah? Nama. Maka di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah kita mengucapkan Bismillah atas namanya Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki nama lain, yang memiliki karakter pengasih dan penyayang. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang bangsa dan negara, kepada para pejuang-pejuang keluarga, terkhusus Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabi supaya ada kesinambungan rasa. Secara khusus juga kita hadiahkan kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang berpikir sehingga Adira ini hadir, yang kita tempati hari ini, memenuhi kebutuhan kehidupan dunia kita dan juga bisa berlanjut ke kehidupan akhirat. Terkhusus Al-Fatihah ini kita hadiahkan khusus untuk dua sosok manusia yang begitu berjasa bagi kita semua. Dialah kedua orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak akan pernah hadir di muka bumi ini. Orang tua kita ini tentu orang biasa, punya salah, punya khilaf, maka segala kesalahan kita maafkan
dan segala kebaikan orang tua kita lestarikan, dan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang orang tuanya masih hidup Allah panjangkan umurnya, orang tuanya yang sementara sakit semoga Allah mengangkat penyakitnya, dan orang tuanya yang sudah meninggal semoga Allah melapangkan kuburnya. Ala hadhihi niyah likulli niyatin salih ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya pada loyo semua ini. Sudah pada makan belum? Sudah makan? Belum ya? Hari ini hari keberapa? 19 apa 20? 20. Kalau bukan 19 20. Oh iya. Iya. Ya. Kalau bisa 38. Nah, teman-teman, saya panggil teman-temannya karena barangkali kita sebaya ini. Ya, sebaya kita barangkali. Puasa itu rukun Islam yang keempat. Ya. Kalau kita bicara rukun, puasa ini berada di urutan keempat. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa. Dari sisi penamaan bulan, Ramadan itu berada di urutan ke-9. Nah, banyak orang melakoni aktivitas ini bukan pendekatan ilmu. Makanya mesti berilmu dulu baru beramal, Pak. Karena berbeda rasanya ketika kita berilmu baru beramal. Ketika bapak-bapak pergi mempengaruhi orang, ini kan namanya amal. Agar mengambil sesuatu, tentu bapak-bapak lebih hebat daripada saya. Karena kenapa? Bapak-bapak mengerti ilmu marketing. Ya toh? Nah, tapi kalau berkaitan dengan persoalan taksonomi Bloom, kognitif, afektif, psikomotorik, saya kira di antara kita ini tidak ada yang kalah saya. Karena kenapa? Saya doktor di situ. Keahlian saya di situ. Masalah pendidikan, pengajaran. Maka hidup ini seperti itu, Pak. Nah, hakikat kehidupan ini mengantarkan makhluk itu kepada Sang Khalik. Itu hakikatnya. Dimanapun kita berada. Paham maksud saya ya? Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang dipanggil untuk masuk ke wilayah puasa itu orang Islam atau orang beriman? Orang beriman. Berarti orang Islam belum tentu beriman. Nah, apa yang kita pahami tentang Islam? Isinya Islam itu 5. Isinya 5. Inilah yang disebut dengan nama syariat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini Islam. Nah, jadi kalau ada juga yang identitasnya Islam, tetapi tidak mengikuti gerakan raga, karena tadi 5 ini namanya ekspresi raga. Tidak menggerakkan secara ragawi dari 5 aspek ini, berarti hanya KTP-nya yang Islam, betul? Tetapi perilakunya tidak Islam. Adakah seperti itu, Pak? Ada ya? Adakah seperti itu? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saya mencoba mengajak kita berpikir karena memang Allah memerintahkan kita untuk banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Apakah beda Pak Ustadz? Banyak berpikir atau banyak pikiran? Ibu-ibu ini banyak berpikir atau banyak pikiran? Kenapa? Sembarang pikir. Kalau sembarang pikir berarti banyak pikiran. Sedangkan kita disuruh untuk banyak berpikir. 4 mutiaranya manusia. Ketika 4-4-nya ini kita jaga dengan baik, kita mengarahkan diri kita menjadi insan kamil. Insan kamil itu manusia yang sebenarnya. Nah, yang pertama, akal. Akal ini instrumen terhalus. Sesudah akal itu pikiran, jadi pikiran itu mesin. Allah menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan. Akal pasangannya pikiran. Roh pasangannya jiwa. Perempuan pasangannya laki-laki. Malam pasangannya siang. Nah, jadi yang mewujudkan ini akal adalah pikiran. Tetapi pikiran ini Pak liar. Makanya mesti dikancing oleh yang namanya niat. Nah, ini instrumen pertama sehingga manusia itu Allah katakan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Yang kedua, ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din ini upaya yang kita lakukan untuk melahirkan satu kebaikan atau peradaban. Ad-din itu dari kata dana yang kita artikan sekarang namanya agama. Jadi sangat jauh ya, sangat jauh. Dana itu artinya utang Pak. Yang apa utang kita? Madana. Madana itu peradaban. Makanya Nabi ketika pindah ke Yastrib, Yastrib itu nama dulunya Madinah. Setelah tiba di sana dia ganti nama kotanya menjadi Madinah. Apa arti itu Madinah? Berperadaban. Orang Mandar mengatakan mitokome mitu uara anak pole syariah. Makanya orang Mandar itu salah satu etnis yang andangi paralu ni toko Pak, dia memang tokona. Gitu. Termasuk Adira ini membangun peradaban. Ini semua tugas-tugas kita sebetulnya. Nah, yang ketiga ada namanya al-hawa'u. Apa itu al-hawa? Malu. Rasa malu. Jadi manusia itu salah satu permatanya mesti ada rasa malunya. Orang tua dulu di tanah Mandar mengatakan, mu anda mu dia siri kambe, lambo pa indah siri. Narekodek nagaga siri mumbo, loko minda siri. Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, pergi kau pinjam rasa malu. Betapa penting itu yang namanya malu. Nah, kemudian yang keempat amal soleh. Bapak-bapak, saudara, rekan-rekan sekalian. Nah, yang dipanggil masuk ke wilayah Ramadan itu adalah orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu perilaku. Jadi iman itu Pak, perilaku. Iman itu bukan diomongkan, iman itu bukan dihayalkan, iman itu bukan dipikirkan, tapi lakon. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa Pak. Pertanyaannya cukup bagus. Pertanyaannya gini Pak, bagaimana caranya masuk surga? Kira-kira gimana Pak? Ya, semuanya mau masuk surga Bu ya? Ya, saya jawab sederhana. Kamu jalan lurus
baru belok kanan. Setelah kamu belok kanan, jangan lagi kau belok-belok. Insya Allah kau masuk surga. Nah, apa maksudnya ini? Di dalam Al-Quran itu, surah Al-Waqiah, kata Allah, wa kuntum azwajan salatah. Nanti manusia itu akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, dan ada kelompok orang-orang terdahulu. Sekarang kita masuk kelompok orang belakangan. Kita masuk kelompok kanan atau kelompok kiri. Ya. Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Orang yang berada di kelompok kanan akan selalu merasakan kebahagiaan. Dan adapun orang yang berada di kelompok kiri, dia akan selalu mengalami kesengsaraan. Jadi berpikir semua sekarang ini apa arah pembicaranya ini Pak Ustadz ini. Berputar-putar. Tapi nanti akan sampai ke satu titik. Bicara tentang fungsi. Kita menurut bapak-bapak, menurut saudara, puasa itu apa? Hanya sekedar tidak makan, tidak minum ya? Hanya itu. Apa fungsinya di puasa? Segala sesuatu ini kan ada fungsinya. Saya termasuk orang yang menganut faham fungsionarisme. Sewaktu saya dulu pertama kali mau beli mobil, ada rezeki. Saya ditanya orang, kamu beli mobil apa? Saya bilang, Terios. Kenapa bukan Ras? Saya tanya, apa bedanya? Dia bilang, tidak ada bedanya. Sama aja, cuma mereknya yang beda. Saya ini tidak beli merek. Saya ini beli mobil gitu. Fungsi. Kalau kita tidak mengerti dan paham fungsinya di puasa, kita masuk dalam rumpun orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku mengkhawatirkan di antara kalian ini berpuasa, tapi tidak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus. Makanya puasa ini ditempatkan di urutan keempat dari sisi rukun Islam. Setelah itu haji. Dalam beragama ini Pak, Ibu, mesti runut begini. Tidak bisa kita loncat-loncat. Dari rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, keempat, kelima. Ada orang belum clear rukun pertama, belum clear rukun kedua, tiba-tiba langsung rukun kelima. Langsung bicara haji. Bicara umroh. Makanya banyak orang pulang umroh tidak berubah sifatnya. Banyak orang pulang haji, mulutnya masih kebun binatang yang keluar. Betul tidak? Masih kebun binatang yang keluar dari mulutnya, nama-nama binatang. Masih pemarah, masih pendendam. Padahal sudah pulang haji ini. Diumpamakan mau membangun rumah, syahadat ini pondasinya, sholat ini tiangnya, kemudian zakat ini dindingnya, puasa ini jendelanya, sedangkan haji ini atapnya. Nah banyak orang bukan rumah yang jadi tapi tenda-tenda. Ya, nah kita berangkat coba dulu belajar dari esensi daripada puasa, karena ini lagi momennya. Puasa ada 4 istilah yang melekat di dalam. Pertama Ramadan, kedua imsak, ketiga siam atau saum, keempat puasa. Nah, 3 diantaranya ini bahasa Arab. Ramadan bahasa Arab, imsak bahasa Arab, saum atau siam bahasa Arab. Puasa bukan bahasa Arab, bahasa Hindu, bahasa Paldi. Apa artinya Ramadan? Membakar. Ada satu hadisnya Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah. Ketika Ramadan itu telah masuk, maka terbuka seluruh pintu surga. Tertutup wagullakat abwaban nar, tertutup pintu neraka. Wa syuffadatus syaitan, dan terbelenggu
atau terikat itu setan-setan. Kalau kita maknai hadis ini secara teks, Pak, betapa pelitnya ini Allah, betapa kikir. Berarti surga dibuka itu hanya sekali setahun. Betul tidak ini? Neraka terbuka 11 bulan. Setan-setan juga merajalela 11 bulan. Tapi saya mau bertanya, ini Ramadan. Kata Nabi tadi, tertutup neraka, setan-setan terikat. Adakah orang bohong hari ini? Ada. Adakah orang hari ini dustai istrinya? Bohongi istrinya? Adakah orang hari ini pergi ke masjid hilang sandalnya? Adakah di kantor-kantor hari ini mengambil yang bukan haknya? Berarti kalau begitu setan di mana? Nah, coba kita beragama secara ilmu, Pak, ya. Hadis ini bicara tentang situasi dan kondisi perilaku. Paham sampai sini ya? Makanya Ramadan ini tidak berdiri sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Gunya menjelaskan tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antaranya nih Ramadan, bulan yang mulia. Tetapi sebelum Ramadan ada namanya Sya'ban. Sebelum Sya'ban ada namanya Rajab. Mari Pak di sini. Sini kosong ini. Ya. Biasa dengar istilah Rajab. Bulan Rajab. Bahkan kita berdoa di situ. Paling tidak mengaminkan doanya Pak Imam. Gara-gara doa itu hari ini kita ada. Ketika Rajab telah masuk, setiap waktu dibaca doa ini karena ini perintahnya Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal doanya ya? Kita minta keberkahan bulan Rajab, minta keberkahan bulan Sya'ban, minta dipanjangkan umurnya ketemu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan hari ini. Ulama mengatakan Rajab itu tempatnya menanam. Sya'ban itu tempatnya memelihara tanaman. Ramadan itu tempatnya memetik hasilnya tanaman. Berarti Ramadan memetik hasil. Berarti ada fungsi yang istimewa di Ramadan ini. Itu pertama. Kedua, tidak ada umat sebelum Nabi Muhammad yang diberikan Ramadan. Kecuali umatnya Nabi Muhammad. Andaikan kita memahami semua isinya ini Ramadan, maka di antara kita ini tidak ada yang mau kalau bukan Ramadan. Kalau pendekatannya iman. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, sekarang semua orang Islam yang masih melekat iman pada dirinya, semuanya masih pada jalan lurus dan belok kanan. Kita akan selalu minta ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Allah telah menunjukkan jalan itu. Allah mengambil alih kita punya hidup. Selama 30 hari, Allah ingin membiasakan kita untuk kembali normal. Berarti kita pernah hidup tidak normal. Jadi fungsinya Ramadan yang pertama itu mengembalikan manusia menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci, manusia yang tidak berdosa. Pernahkah kita menjadi manusia suci? Pernah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir itu fitrah, bersih, suci. Tetapi setelah 7 hari kelahirannya mulai ternodai. Ketika dilekatkan nama. Makanya Nabi memerintahkan kita, ketika melekatkan nama kepada seseorang, sertakan dengan potong kambing, potong hewan. Sudah bisa dibayangkan ya fungsinya Ramadan ini? Karena sudah ada kemelekatan. Ya. Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar, teman-teman sekalian? Yang dibakar sifat kemelekatan.
egonya tinggi, mau menang sendiri, susah diatur. Sekarang Allah mengatur kita. Kita hanya boleh makan 2 kali. 2 waktu yang kita tempati makan. Hanya makan ketika subuh dan makan ketika maghrib. Makanya ada namanya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Sedangkan saum bertahan dari sesuatu. Itu namanya saum. Sedangkan puasa menyatukan diri dengan alam. Dari kata upapasa. Puasa itu artinya bersemedi, bertapa, berdiam diri, merenungkan diri kita. Maka Rajab itu semuanya cerita malam, Pak. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ada cerita malam yang istimewa. Di bulan Rajab ada peristiwa malam namanya Isra dan Mi'raj. Sya'ban ada peristiwa malam namanya Nisfu Sya'ban. Ramadan ada peristiwa malam namanya Lailatul Qadar. Pernahkah kita pikirkan ini? Kenapa semuanya Al-Quran ini bicara tentang malam? Walaili, demi malam. Idza saja, yang di dalamnya ada ketenangan. Karena siang hari itu banyak kepalsuan yang akan muncul keaslian itu di malam hari ketika kita berenung dan berpikir. Maka malam itu akan melahirkan kesadaran yang tinggi. Bahasa Arabnya Sidratil Muntaha. Jadi Sidratil Muntaha itu jangan bayangkan tempat, tapi dia adalah ruang yang berkualitas. Saya mau tanya Ki dulu, mana bagus warkop daripada masjid? Tergantung, Mbak. Itu jawabannya. Cerdas ini Bapak. Tergantung. Sekarang kita tinggal di mana? Kita masih di mana sekarang? Kantor. Kantornya di mana? Bumi. Berarti kita masih di bumi. Tapi kalau berdoa kenapa bukan bumi yang diminta? Justru dunia. Rabbana atina fid dunia. Apa bedanya bumi dengan dunia? Bumi ini ruangnya, dunia itu waktunya. Maka yang menentukan kualitas sesuatu bukan ruangnya, tetapi waktu. Sekarang, tadi saya katakan mana lebih bagus warkop daripada masjid. Bisa saja lebih bagus warkop kalau ditempati bermujahadah, bermusyahadah, bersilaturahmi, dibanding masjid ditempati bertengkar, ditempati adu domba. Nah, kira-kira begitu. Makanya Allah tidak bersumpah atas nama tempat, tapi Allah bersumpah atas nama waktu. Demi waktu semua manusia rugi, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati, dan bersabar. Jadi paham sampai sini ya? Nah, maka ketika kita berada di dalam ruang Ramadan, Ramadan ini kan membakar. Mari Pak, mari Pak. Kita mesti berhenti bicara dulu karena Bapak kita. Ya. Nah, jadi yang menentukan itu ruangnya Bapak. Apa waktunya, bukan ruangnya. Nah, Ramadan tadi ini artinya membakar. Syariatnya Ramadan itu tidak makan dan tidak minum. Kenapa mesti tidak makan dan tidak minum? Dosa pertama yang terjadi pada dirinya Nabi Adam berkaitan dengan perut dan di bawah perut. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga karena dosa. Satu. Kita ini justru mau menuju kepada surga dengan banyak dosa. Logika berpikirnya di mana? Makanya begitu Allah mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Betapa aku memuliakan ini anak keturunannya Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran,
terutama umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummati. Sungguh kalian ini adalah umat yang terbaik. Berarti kita lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, kita lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, kita lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, kita lebih baik daripada umatnya Nabi Isa. Kenapa lebih baik umat ini, umatnya Nabi Muhammad? Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan dari rahim peradaban manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena dia mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Maka ada satu ruang waktu Allah ingin mengembalikan jalan kita. Berarti ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah kabulkan doa itu hari ini. Makanya tadi saya katakan, sewaktu mahasiswa saya bertanya, bagaimana caranya masuk surga Pak? Saya katakan, kamu jalan lurus, belok kanan. Sekarang kita semua berada di jalan yang lurus. Ada makanan kita tidak mau makan. Ini barang halal Pak. Kenapa? Belum waktunya. Betul apa tidak ini? Maka puasa itu fungsi yang pertama, mengembalikan kesucian manusia, originalitas manusia sebagai manusia yang tidak berdosa, manusia yang fitrah. Maka kita dididik. Apa yang dididik Allah di sini? Jiwa yang dididik. Pernahkah kita pikirkan Pak, Ibu, akhir-akhir ini saya yakin dan percaya di antara kita ini rajin-rajin buka Al-Quran. Betul apa tidak? Rajin ya? Sudah ada yang khatam 30 juz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pernahkah kita pikirkan itu Al-Quran Pak? Setelah surah Al-Fatihah, kita ketemu dengan surah Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah Pak? Sapi betina. Tapi nanti di ujung surah ke-114 kita akan ketemu dengan surah An-Nas. Apa artinya surah An-Nas? Surah untuk manusia. Pernahkah kita pikirkan di situ kalimatnya? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb, apa artinya Rabb? Pendidik jiwa, yang membina jiwa. Maka hari ini Allah Rabbun Nas membina jiwa kita semua, melatih jiwa kita. Berarti 1 bulan ini kita hanya latihan, belum pinti Pak. Paham sampai sini ya? Ini kita masih latihan. Kualitas latihan kita ini atau magang, ya bahasa kasarnya, Allah sementara memagangkan kita semua. Kita dimagangkan di sebuah tempat namanya Ramadan. Di sana, di siang hari kita tidak makan, di malam hari kita disuruh untuk beribadah. Jangankan sholat wajib, sholat sunat pun kita ramai. Masih ramai sholat, masih semangat sholat tarinya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita sementara belok kanan. Maka jangan lagi belok kiri. Jangan lagi belok kiri. Sudah ngerti sampai sini? Ya. Fungsi puasa ini mengembalikan manusia menjadi suci. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman dengan iman dan keyakinan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dia keluar dari Ramadan itu seperti keluarnya seorang anak-anak dari perut ibunya. Suci, bersih. Nanti setelah kita keluar dari Ramadan ketemu bulan apa? Bulan Syawal. Apa artinya Syawal Pak? Menanjak, meninggi. Maka kalau hari ini ada keinginan kita makan bersama sebentar ini, semestinya di bulan Syawal itu paling sedikitnya 2 kali 1 bulan Pak. 2 kali 1 bulan makan bersama Pak.
Kalau sekarang ini banyak orang bagi-bagi takjil, mestinya di luar Ramadan itu bagi-bagi takjil lebih banyak. Ini kan latihan bagi-bagi takjil. Untuk tidak ini deh, Ibu? Ini lagi belok kanan ini. Jangan lagi belok kiri. Insya Allah akan sampai ke surga. Ini fungsi pertama daripada Ramadan. Fungsi yang kedua daripada Ramadan, menciptakan atau melahirkan manusia yang berkualitas. Apa syaratnya menjadi manusia berkualitas? Ada 2 syarat utama. Yang pertama jujur, dan yang kedua bertanggung jawab. Hari ini Allah menguji kejujuran kita. Makanya ibadah puasa ini juga dikatakan ibadah rahasia. Yang tahu dirinya berpuasa hanya dia dengan Allah. Puasa syariat itu tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana dengan tangannya, bagaimana dengan telinganya, bagaimana dengan mulutnya, bagaimana dengan matanya, bagaimana dengan kakinya, bagaimana dengan kemaluannya. Apakah ikut berpuasa? Apakah ikut menahan diri? Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah, di dalam diri kita ini ada 12 anggota tubuh syariat yang menjadi pintu dosa. 7 di atas, 5 di bawah. Makanya nanti 1 Syawal ketika kita sholat Idul Fitri, rakaat pertama itu 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Kenapa 7 kali takbir? Karena ada 7 lubang yang mau ditutup, supaya tidak terbuka lagi menciptakan dosa. Lubang telinga, lubang mata, lubang hidung, dan lubang mulut. Kenapa 5 kali takbir? Karena ada 5 anggota tubuh yang harus diikat. 2 tangan, 2 kaki, 1 kemaluan. Makanya ketika kita membaca bismillah, yang sering kita artikan dengan menyebut, bukan dengan menyebut. Makna yang paling mendekati kebenaran kalimat ini, atas nama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namanya Allah kita hadir di sini. Maka instrumen yang kita pakai untuk maju mundur, kiri kanan, bergerak, bertransformasi di kehidupan bumi ini adalah kaki. Maka siapa namanya ini kaki? Namanya ini kaki Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Pak. Maka ketika kita keluar, Bismillahirrahmanirrahim. Atas namanya Allah saya melangkah. Siapa melangkah kaki kanannya? Ar-Rahman, kaki kirinya Ar-Rahim. Maka tidak ada pergerakan kecuali cinta dan kasih. Makanya daerah kesucian itu dibawa Pak, bukan di sini. Ya ini ilmu buat kalian semua ini. Bersyukur ini bertambah ilmunya. Manusia ini dibagi 3 Pak. Ini namanya Baitul Makmur, daerah keramaian, paling ramai di sini. Lewat sana ruang ada dinya, telinga, mata, di sini paling ramai. Orang berkelahi gara-gara ini Pak. Orang berkelahi gara-gara ini. Kemudian yang kedua, ini sampai pusat, namanya daerah larangan, Baitul Muharram. Justru ini daerah larangan. Hati-hati di sini. Yang boleh masuk di sini hanya Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketika kita mencintai sesuatu yang sifatnya materialistis, jangan bawa ke sini. Nanti sakit jadinya. Kemudian ke bawah pusat ini Baitul Muqaddas, daerah suci. Justru yang harus disucikan ini. Ada 3 alat di sini harus disucikan, kemaluan dan kaki. Ketika kemaluan tidak suci, kaki tidak suci, neraka tempat kita. Kalau sudah kita berwudu, menangis, batal wudu apa tidak? Tidak. Tapi kalau kentut, batal. Berarti yang mau disucikan di bawah, bukan yang di sini. Maka inilah yang harus kita jaga ke bawah. Betapa mulianya yang namanya kaki, sehingga surga itu diibaratkan ada di bawah. Di mana surga? Di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki. Maka inilah Ar-Rahman Ar-Rahim, simbolistik. Maka puasa, ketika kita memahami fungsinya, maka dia akan melahirkan
manusia yang berkualitas. Karena pasti dia jujur. Jujur pada dirinya, jujur kepada lingkungannya, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ku anfusakum. Dirimu dulu yang kau perhatikan. Jaga dirimu dulu. Tidak usah terlalu banyak mengurusi orang lain. Kalau kita tidak mau hidup kita berat, maka berhentilah keberatan. Kalau terlalu banyak keberatan, hidup kita akan berat. Bagaimana caranya? Ikuti regulasi yang ada. Maka mengikuti regulasi, masih ada 2 menit ya. Ya, mengikuti regulasi yang ada di kantor akan melahirkan kualifikasi diri kita semua. Kesimpulan daripada ceramah kita pada hari ini, Bapak Ibu, ibadah puasa ini fungsinya ada 2. Yang pertama, mengembalikan kesejatian diri kita sebagai manusia yang suci dan menciptakan kualifikasi dan kualitas diri kita. Tujuannya nanti bertakwa. Seperti apa karakteristik orang yang bertakwa itu? Ada 4 ciri khususnya orang bertakwa. Pertama, tidak seke, tidak pelit. Kedua, tidak pemarah. Ketiga, tidak pendendam. Keempat, suka memaafkan. Inilah karakteristiknya orang yang bertakwa. Maka mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap untuk menjadi orang yang bertakwa? Ataukah kita hanya hidup penuh kepura-puraan di bulan suci ini? Tapi nanti setelah Syawal kita kembali lagi ke sifat kebinatangan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai pengembalian kesejatian diri kita semua. Mari kita beristighfar, Pak. 1 menit lagi waktu berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftar birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ajar. Asyhadu. Ajar. Selamat berbuka puasa teman-teman. Semoga puasa kita di hari ini memberikan pengalaman spiritual yang cukup luar biasa untuk kita semua. Dan semoga puasa kita hari ini memberikan pembelajaran terhadap jiwa-jiwa kita semua. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman. Sukses. Saya mohon diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulai hari ini tidak diharapkan atas nama lo ya. Allah saja atas nama.
Kata di mata kita sudah caca gitu. Enggak begitu konsepnya, Pak. Saya curiga nasabah-nasabah yang biasa atas nama dia pakai konsep itu. Makanya karena begitu misalnya ditagih di atas nama jasa saya. Nah, betul. Ternyata lebih dulu lagi. Lebih dulu ada paham ibu Ustaz. Banyak yang sama begitu, Ustaz. Atas nama aja. Gitu bilang atas nama jika saya. Ya, saya bukan saya. Masya Allah. Kemarin buat training. Dan makin harus yang belum makin. Jadi ini sudah berkarya. Buka puasa bisa.